Pace Ebene, selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan untuk kita semua. Adapun judul permenungan yang hendak saya bawakan ialah bersaksi. Semoga saudara dan saudari dimanapun kita semuanya berada dapat mengambil hikmah dari permenungan yang hendak saya bawakan ini. Dalam Injil Yohanes, pada hari raya Pentakosta ini, Yesus berbicara tentang kedatangan penolong. Kata-kata penghiburan Yesus ini diambil dari pesannya dalam perjamuan malam terakhir. Murid-muridnya diminta bersatu dengan dirinya bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggur. Mereka harus membangun kebersamaan dan saling mengasihi satu sama lain. Dan dalam Injil hari ini juga, Yesus meminta supaya murid-muridnya tetap tenang dan tenteram meskipun mengalami berbagai kesulitan seperti yang dialami oleh dirinya sendiri. Yesus datang untuk mewartakan kabar gembira dan berbuat baik, menolong setiap orang yang berkehendak baik. Bahkan orang mati pun dibangkitkannya kembali. Tetapi dalam kenyataannya, Yesus harus mengalami berbagai kesulitan. Ia ditolak, diusir, dikejar, bahkan dihina. Maka setiap orang yang hendak mengikuti Yesus harus mampu berbuat seperti dilakukan oleh Yesus dan harus mengalami kesukaran hidup seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Menghadapi situasi yang serupa, Injil hari ini dapat menolong kita untuk tidak takut, tidak khawatir, putus asa atau kecewa, atau bahkan menyesal bahwa kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Sesudah Yesus naik ke surga, murid-muridnya tidak dapat menampilkan sebagai seorang pemimpin yang hebat, mampu berbuat hal-hal yang benar. Selama hidup bersama dengan Yesus, yang telah membuktikan bahwa ia sungguh Mesias, yang diutus oleh Allah lewat ajaran, perbuatan, penderitaan, kematian, dan kenaikannya ke surga. Itu semua belum cukup untuk memiliki keberanian melaksanakan panggilan mereka untuk mewartakan dan meneruskan apa yang dilakukan Yesus. Bukankah ketakutan kita atau sikap yang belum berani tampil, hidup dan bertindak sebagai orang Kristen sejati atau sebagai murid Yesus di dalam masyarakat sebagai kelompok minoritas pada dasarnya sama dengan ketakutan murid-murid pada zaman dahulu? Yesus sungguh mengetahui keadaan dan keterbatasan kemampuan para muridnya. Maka sebelum meninggalkan mereka, Yesus sudah berjanji akan mengirimkan seorang penolong yang akan mendampingi mereka menghadapi kesukaran hidup dan tugas perutusan mereka. Penolong ini adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa lewat Yesus Kristus kepada segenap muridnya. Inilah yang disebut oleh Yesus sebagai penolong yang akan kuutus dari Bapa. Dan ditegaskannya kembali bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Apakah kebenaran yang dimaksudkan? Yakni bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus
dalam hidupnya itu benar-benar datang dari Allah Bapa. Berkat roh inilah apa yang diajarkan Yesus adalah benar. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghibur orang dalam kesusahan, mengajar dan membimbing semua orang. Seperti dialami oleh Yesus, demikian pula roh penolong ini akan menolong murid-muridnya. Roh itu akan datang dalam kehidupan mereka, dan lewat mereka itulah roh itu akan mengatakan apa yang harus diwartakan para murid-murid Yesus. Dengan tujuan itulah Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih, kesaksian yang diperintahkan Kristus ialah bahwa kita sebagai orang beriman tidak boleh hanya pasif, acuh tak acuh, dan hanya minta ditolong, melainkan kita harus aktif, yakni menolong orang lain seperti yang dilakukan Yesus sendiri sebagai bukti nyata kesaksian perutusan hidup dan karyanya. Hanya dengan demikianlah kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus sejati, orang Kristiani sejati, di mana roh Kristus, roh penolong, sungguh hadir dan menjiwai dan menyemangati kita. Marilah kita dengan merayakan Hari Raya Pentakosta ini makin sadar bahwa kita telah menerima sakramen baptis dan sakramen krisma, agar kita makin berani menjaga, memelihara, dan menghayati identitas otentik kita sebagai Kristiani sejati. Semoga, amin.